Ya, baik kita mulai ya. Sin baru selesai maghriban. Oke, Pak. Di saya ini Ya. sudah mungkin sekitar 3 menit lagi Isya sudah, Pak. Pak ya. Iya. Ya. Oke, Pak. Ya, Monggo, baik Pak, silakan. ya, kita lanjutkan dengan itu ya. Aktiva tetap. Gimana, Pak Yudi? Turut berduka cita ya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak, ya. Yang ngarannya umur kita nggak tahu, Pak, ya. Yang penting kita Ya, secara manusiawi kan sudah kita berobat ke dokter, tapi ngarannya kan sudah sampai waktunya ya kita ikhlas sudah. ya, sudah sampai masa apa batasnya gitu ya. Iya, Pak, sudah batasnya. Yang penting kita yang ditinggalkan ikhlas, mudah-mudahan lah beliau Nah, husnul khotimah. ikhlas. Tinggal didoakan saja kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan aktiva tetap ya. Untuk hari ini kita mulai dengan aktiva tetap. Tadi sudah di-share ya. Baik. Aktiva tetap atau fixed asset ya. Nah, pengertian aktiva tetap atau aset tetap. Nah, ada aktiva tetap ini, ada aktiva tetap berwujud, ada aktiva tetap tidak berwujud ya. Nah, kita mulai dari aktiva tetap yang berwujud, aset berwujud ya. Kalau yang tidak berwujud itu seperti goodwill gitu ya. Kemudian franchise dan sebagainya. Nanti kita itu ya, kita mulai dulu dengan aset tetap yang berwujud. Nah, aset tetap berwujud ini dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan atau kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Nah, kemudian diharapkan digunakan selama lebih dari 1 periode. Jadi aktiva tetap itu biasanya lebih dari 1 periode, kemudian digunakan untuk operasional perusahaan, ya, bukan untuk dijual. Kalau untuk dijual kemarin berarti termasuk persediaan barang, gitu ya. Nah, tapi kalau tidak untuk dijual, tapi untuk digunakan untuk operasional, maka itu dinamakan aset tetap, dikelompokkan kepada aset tetap. Itu ya. Nah, ciri-cirinya itu ya tadi tidak untuk dijual, kemudian dalam jangka waktu lama sehingga harus didepresiasi ya. Kemudian bisa dilihat secara fisik gitu ya, fisikal. Ya, maka ini berwujud gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, karakteristiknya tadi sama sudah itu tadi ya, mempunyai bentuk fisik ya. Mempunyai bentuk fisik, fisikal tadi ya. Kemudian digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan. Kemudian dimiliki tidak sebagai investasi atau untuk diperdagangkan. Kemudian mempunyai umur relatif permanen, artinya lebih dari 1 tahun. Kemudian memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kalau mesin itu digunakan, kemudian memproduksi barang atau jasa, ya. Nah, kemudian di masa depan akan bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, ya baik, kita bahas karakteristik aktiva tetap. Nah, tadi sudah disinggung sedikit di 2 slide sebelumnya ya. Nah, aset tetap itu merupakan aktiva jangka panjang yang relatif permanen. Kemudian merupakan aktiva tetap berwujud karena terlihat secara fisik. Kemudian dimiliki atau digunakan oleh perusahaan tidak untuk dijual sebagai bagian dari
operasional perusahaan. Ini karakteristik aktiva tetap ya. Nah, ini masih karakteristik lebih mempertegas lagi, yaitu dari segi perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, contoh yang kemarin ya, mobil yang digunakan oleh perusahaan untuk antar jemput pegawai bukan untuk diperdagangkan oleh perusahaan. Nah, itu termasuk aset tetap. Kemudian umur atau jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Nah, dikenal dengan istilah penyusutan atau depresiasi ya. Kemudian bahwa pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan. Nah, biasanya dari segi nilai relatif besar ya setiap aset tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan pengakuan awal. Aktiva tetap ini diakui pertama kali sebesar biaya perolehan atau disebut dengan prinsip biaya kemarin ya. Nah, prinsip biaya atau prinsip historical cost ya. Nah, biaya perolehan awal aktiva tetap meliputi yaitu harga beli setelah dikurangi dengan diskon dengan nama apapun, kemudian biaya langsung untuk membawa aset ke lokasi. Nantinya ada biaya transportasi untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi sampai siap untuk dipergunakan sesuai dengan maksud daripada manajemen. Nah, estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan biaya restorasi lokasi. Nah, ini termasuk dalam biaya perolehan, gitu ya. Nah, maka aset tetap ini dicatat sebesar harga perolehan. Apa itu harga perolehan? Harga beli ditambah biaya-biaya yang mengikuti sampai aset atau aktiva tetap ini bisa digunakan dalam operasional perusahaan, ya. Nah, untuk mengklasifikasikan harga perolehan yaitu harga beli. Nah, harga beli kalau misalkan ini digunakan untuk produktivitas atau untuk memproduksi barang dan jasa tadi ya, maka itu digolongkan sebagai aset tetap. Ya. Kalau tidak itu dianggap sebagai investasi. Nah, tapi tadi kalau misalkan dibeli bukan untuk digunakan dalam aktivitas produktivitas perusahaan, maka itu dianggap sebagai biaya, gitu ya. Nah, tuh ya. Maka ada biaya perawatan, misalkan itu tidak termasuk dalam aset tetap ya. Jadi digolongkan sebagai biaya. Nah, cara perolehan aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara akan mempengaruhi harga perolehan aktiva tersebut. Nah, cara perolehan aktiva ada pembelian tunai, ya. Nah, aktiva yang diperoleh dengan cara pembelian tunai ini dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan. Nah, dalam jumlah uang yang dikeluarkan termasuk harga faktur dan biaya-biaya lain sampai aktiva tersebut dapat digunakan, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, kemudian biaya balik nama, kemudian biaya pemasangan, biaya percobaan. Nah, dalam hal perolehan aktiva tetap lebih dari satu macam, seperti bangunan terdiri dari tanah dan gedung itu sendiri ya. Nah, maka harga perolehannya harus dialokasikan ke tanah dan gedung. Karena dua-duanya adalah aset tetap tanah dan aset tetap gedung. Jadi kalau ada tanah dan gedung itu harus dipisah.
Karena tanah tidak disusutkan, sementara gedung disusutkan, gitu ya. Jadi kalau kita beli gedung terdiri dari tanah dan bangunan, berapa untuk tanah dan berapa untuk bangunan. Nah, tanah sesuai dengan NJOP-nya. NJOP di tempat bangunan itu didirikan. Berapa NJOP-nya? Ya. Nah, biasanya tiap-tiap daerah berbeda-beda NJOP-nya ya. Nah, kemudian aktiva tetap ketika pembelian, aktiva tetap kredit kas. Kalau kredit, aktiva tetap kredit hutang ya. Kemudian pembelian gabungan tadi, alokasi harga di perolehan ke masing-masing aktiva. Contohnya gedung sama tanah tadi ya, berdasarkan perkiraan harga pasar. Nah, kalau sumbangan berarti aktiva tetap kreditnya modal sumbangan. Nah, untuk ini harga perolehan aset tetap di masing-masing, misalkan tanah itu termasuk harga beli, kemudian pajak penjualan, kemudian perizinan, komisi maklar, biaya balik nama, biaya survei, ya. Kemudian pajak real estate, pembongkaran bangunan yang tidak digunakan, perataan tanah, kemudian pengaspalan atau paving yang membatasi tanah. Nah, itu semua mempengaruhi harga perolehan tanah, ya. Nah, kemudian untuk pengembangan tanah, pepohonan dan rumputan, pagar, area parkir, penerangan halaman, kemudian pengaspalan area parkir, ini nanti dimasukkan semua ke harga perolehan ya. Nah, kita ambil contoh di sini harga perolehan. Perusahaan membeli tanah secara tunai dengan harga 100 juta, komisi maklar 2.500.000, biaya notaris 500 dan biaya balik nama 750. Nah, perhitungan harga perolehan tanah ini adalah harga tanah sendiri yaitu 100 juta, biaya lain-lain yaitu biaya maklar, biaya notaris, biaya balik nama, maka harga perolehan tanah menjadi 103.750 juta, ya. 103.750.000 ya. Ini harga perolehan untuk tanah. Itu untuk tanah ya. Kemudian bangunan. Bangunan yang mempengaruhi harga perolehan bangunan itu jasa arsitek, jasa insinyur, biaya asuransi selama konstruksi kalau itu dibangun ya. Kemudian bunga pinjaman untuk biaya konstruksi, jalan sekitar bangunan. Kemudian pajak penjualan, perbaikan atau pembelian kalau itu pembelian barang bekas ya, bangunan bekas. Kemudian modifikasi penggunaan, perizinan. Itu untuk dia perolehan bangunan ya. Nah, maka di sini perusahaan membeli gedung beserta tanah di mana gedung itu terdiri di mana gedung itu berdiri dengan harga 100 juta. Jumlah ini sudah termasuk biaya notaris, biaya balik nama, komisi, dan lain-lain. Nah, berdasarkan taksiran pasar, berlaku tanah bernilai 20 juta. Dan gedung ditaksir 60 juta. Nah, harga taksiran 20 juta dan 60 juta, 80 juta. Sementara alokasi harga 20 per 80, 60 per 80 kali 100. Jadi 25 juta untuk tanah, kemudian gedung itu 75, totalnya 100 juta tadi ya. Nah, maka jurnal yang kita buat tanah 25, gedung 75, kas atau bank itu 100 juta kreditnya ya. Kita lanjutkan lagi. Ini untuk pengantar aset tetap ya. Jadi
Nah, kita lanjutkan dengan mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ini untuk harga perolehannya terdiri dari pajak penjualan, biaya angkut, biaya pemasangan, perbaikan kalau itu pembelian peralatan bekas atau mesin bekas ya, asuransi pengangkutan, kemudian perakitan, kemudian modifikasi penggunaan, terus pengujian sebelum penggunaan, perizinan, itu ya. Nah, itu semua termasuk dalam harga perolehan mesin dan peralatan. Nah, kita ambil contoh di sini. Harga mesin 40 juta, ada diskon 4 juta, biaya antar 300.000, biaya pelatihan 500.000. Maka harga perolehannya adalah 36.800 ya. Jadi 40 juta dikurang 4 juta tambah 300.000 tambah 500.000. Jadi 36.800. Nah, contoh lain ya. Sebuah mesin dengan harga perolehan 40 juta telah disusutkan 24 juta ditukar dengan sebuah mesin baru seharga 60 juta. Dalam pertukaran tersebut mesin lama dihargai 12 juta. Nah, harga mesin lama 40 telah disusutkan 24, 16 sisanya ya. Kemudian nilai pada pertukaran adalah 12 juta. Maka rugi pertukaran adalah 4 juta. Karena sisa mesin 16 juta, sementara penilaiannya 12 juta, maka rugi pertukaran ya. Nah, sementara mesin baru harganya 60 ya. Nah, 60. Jadi harga mesin baru di debit ya. Kemudian rugi pertukaran 4 juta. Harga mesin lama ini dihargai 12 juta kan gitu ya. Karena sudah disusutkan 24 juta. 12 juta. Nah, itu ya. Ada yang perlu ditanya kira-kira sampai sini? Mengenai harga perolehan? Izin Pak Ya, bertanya Pak. silakan. Untuk contoh 4 ini jurnalnya seperti apa Pak? Untuk jurnal yang contoh 4 ini Pak. Oh, contoh 4 ini. Berarti Ya. debitnya kan 60. 60 Rugi, juta, mesin baru 60 juta ya Pak? ya. Debitnya mesin 60 juta. Kemudian kerugian pertukaran 4 juta, debit ya. Kreditnya mesin lama 12 juta nilai pertukarannya kan gitu ya. Ya. Setelah ini, berarti kasnya sisanya. Kas atau bank yang harus dibayar. Kalau misalnya belinya kredit, pertukarannya apa? Berarti Kasnya di hutang. kredit lah Pak. Kasnya jadi Hah? hutang, Pak. Kas Kasnya jadi kredit kan hutang beli. kalau pembelian. Oh ya, ya Pak. Ya, kasnya jadi hutang kalau kredit. Tinggal gitu ya. Ya, ya. Karena nilai pertukaran tadi hanya 12 ini. 12 Berarti juta, mesin lama ini di itu ya.
kemudian akumulasinya 24, sisanya 16 tadi ya. Sementara nilai pertukarannya 12 juta. Jadi ada rugi 4 juta. Kan gitu ya. Ya. Selebihnya adalah kas. Berarti yang harus kita bayar selebihnya. Ini Pak, tanya Pak. Ada lagi yang perlu ditanya Ini kira-kira? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, untuk Ya, ya. perolehan aset tetap berupa tanah Pak. Kalau kita merujuk dari komponen biaya-biaya di luar harga beli, itu kan hampir semuanya udah masuk. Cuman ada satu hal berkaitan dengan NJOP, Pak. Karena di NJOP ini antara real dengan NJOP tergantung kadang-kadang si penjual, Pak. Di mana pada saat itu misalkan NJOP yang ditetapkan pemerintah masih rendah, sementara pasaran tanah di daerah sekitar itu sudah tinggi, gitu, Pak. Nah, rujukan kita ada lagi NJOP itu ketentuan pajak yang harus dibayar, gitu, Pak. Ya. Karena nilai pilihan itu NJOP atau nilai real yang akan dikenakan pajak perolehan atas tanah, gitu Pak. Nah, pada saat perusahaan menghadapi situasi seperti itu, patokan kita yang akan dipakai NJOP atau sesuai dengan real, Pak? NJOP, realnya itu berarti selisihnya itu keuntungan atau kerugian penjualan pembelian tanah. Oh iya, oke, Pak. Berarti NJOP itu harus menjadi rujukan. Jadi Iya, kalau rujukan. kita beli tanahnya murah NJOP-nya sementara pasarnya tinggi, berarti terjadi kita kerugian itu Pak ya? Iya, kerugian. Masukkan Sama dengan mesin ini Pak ya kasusnya. Artinya kita kasnya ada bertambah kerugian atau plus gitu Pak. Iya. Oke. Ya, begitu. Oke Pak, masih Pak. Nah, ini menyangkut harga perolehan ya. Ini macam-macam harga perolehan. Kita ini ya, untuk harga perolehan. Nah, tadi ada itu bermacam-macam yang bisa dimasukkan ke dalam komponen harga perolehan ya. Harga perolehan ini adalah harga untuk memperoleh aset tetap kan gitu. Nah, yang dikatakan harga perolehan adalah tadi harga beli ditambah biaya-biaya mengikuti ya. Ini tadi biaya-biaya mengikuti. Nah, contohnya untuk pembelian tanah tadi ya, ada biaya maklar, biaya notaris, biaya balik nama dan sebagainya, sehingga total harga perolehannya, nilai harga tanah sendiri ini kan gitu ya. Kemudian ditambah biaya-biaya yang mengikuti sehingga harga perolehannya adalah 103.750. Gitu ya. Ada lagi yang lain untuk harga perolehan, saya kira ini yang itu ya. Kalau penyusutan nanti macam-macam penyusutannya. Nah, ini ada latihan. Hitung harga perolehan tanah. Perusahaan membeli, nah ini ya, saya itu belum. Perusahaan membeli tanah secara tunai dengan harga 150, biaya notaris 1 juta, biaya balik nama 500, komisi 5 juta. Nah, hitung harga perolehan tanah. Kemudian perusahaan membeli gedung secara tunai dengan harga 200 juta, biaya notaris, biaya balik nama, biaya komisi, kemudian berdasarkan taksiran harga pasar, nilai tanahnya 60 dan bangunan 120. Berapa alokasi untuk masing-masing harga perolehan dan buat jurnal. Nah, coba silakan di itu ya. Di apa namanya? Dicoba ya.
Jangan lupa itu untuk forumnya. Forumnya diisi ya.
Sudah? Udah Pak. Ya. Nah, ini ya. Jadi, membeli tanah dengan harga 150, biaya notaris 1 juta, balik nama 500, kemudian komisi 5 juta. Berarti 6.500.000 ya. 156.500.000 harga perolehan. Itu kan? Iya Pak. Ya. Ya Pak, ya, 156 juta. Nah, kemudian untuk perusahaan membeli gedung secara tunai dengan harga 200 juta. Biaya notarisnya 1.300.000. 1.300.000 ya. Iya. Kemudian biaya balik nama 700. Kemudian 700. biaya komisi 3 juta. Dua 205 Pak. 200. 205. 200. Ya, 205. Berapa untuk gedung dan berapa untuk tanah? Kalau untuk gedungnya 68 Pak, 68,333,333. Ya, dari mana? Berarti 6. Dari 6 tambah 120, 6 tambah 12, terus 6 dibagi 12 dikali 205 Pak. 205. Ya, oke. Itu untuk Tanah. Yang tanah gedung, ya? tanah. Iya tanah. Tanah. Ya, untuk tanah. Berarti untuk gedungnya 12 per 12, 18 kali 205. 205. Jadi tinggal di ini saja untuk gedungnya berapa. Berarti untuk tanah tadi hasil kali 6 per 18 kali 205. Untuk gedungnya 12 per 18 kali 205 ya. Iya Pak. Kreditnya tergantung kas atau hutang. Untuk opsionalnya ya. Nah, ini lagi mesin. Nah, ini yang tadi. Coba berapa ini?
Tambahin ini masa manfaat ya.
Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Berapa itunya? Rugi 4 juta, Pak. Rugi 4 juta.
60 masa manfaat 5 tahun berarti 60 bagi 5. Iya, 12. 12 kali 3. 12 juta kali 3, 36. 36 juta. 36 juta. Harga mesin baru 5 Harga juta. Harga mesin baru 50 juta. Rugi tadi berapa? Harga itu kan 20 juta kan gitu ya. 36. Pak. Penyusutan 36 juta. Iya, 36. Berarti Sisanya 60 kurang 36 berapa? 24. 24 dihargai 20, berarti rugi 4 juta kan gitu ya. Ya Iya, Pak, Pak. 4 juta. 54 harga pertukarannya 20, 20 juta. berarti 34 ya intinya ya. Kas atau banknya berapa? Kas atau hutang? Sebentar. Hutangnya 34 juta, Pak. 34 ya. Iya, Pak. Nah, ini soal latihan terakhir ini ya. Sama seperti tadi. Nah, tinggal itu nanti dikirim saja itunya untuk masing-masing ya. Oke, siap Pak. Ya. Bagi yang sudah paham tadi mungkin cepat, bagi yang belum paham ya mungkin agak lama gitu ya, masing-masing ini. Ya masing-masing dikirim ini ya sebagai tugas. Yang ini yang soal latihan ini tadi di slide belum ada kayaknya ini ya. Di itu aja Pak Yudi. Nah, Ada screenshot kan Pak? ya screenshot. Udah itu kan? Udah kelihatan kan itunya? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Ini jadi tugas nanti dikumpulkan, Pak. Iya. Nah, ini berapa penyusutan gedung kan gitu ya? Kan ada ini, ada bangunan, ada tanah tadi. Masa manfaat gedung itu 10 tahun berapa penyusutannya ya? Gitu. Kan tinggal dibagi 10 nanti berapa untuk gedung bagi 10 kan gitu ya? Iya Pak. Iya. Pengerjaannya tulisan atau Excel, Pak? Bebas. Boleh apa aja nanti dikirim ke WA yang sudah paham, yang bisa ngikuti hari ini mungkin paham gitu ya. Iya Pak, mudah-mudahan Pak. Ya. Yang nggak ngikuti ya mungkin juga susah juga walaupun ini soalnya begini gitu ya. Nah, baik untuk hari ini kita ini sekalian ngumpul, sekalian tutup saja ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Di sini kan ada mata kuliah lagi kan? Ada Pak, ada. Ya kita akhiri saja ya. Ya tinggal dikirim nanti ya Pak Yudi ya. Ya Pak, siap Pak, siap. Nah, baik untuk hari ini kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.